Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update di weekend ini. Altcoins Update akan spesial ya, jadi saya akan bahas 5 coin based on request dari teman-teman, beberapa yang ada di kolom komen, jadi saya pilih. So kita bakal bahas Dogecoin, Shiba Inu, kemudian Solana, OP atau Optimism, dan Arbitrum. Kelima koin ini berencana saya bahas dari bigger pictures-nya aja, jadi weekly to daily. Untuk breakdown ke hourly-nya mungkin kita nggak akan bahas di video ini, karena saya biasanya kalau mau bahas sampai ke hourly itu butuh satu dedikasi video lah ya, fokus untuk ngebahas itu aja. Jadi di video ini kita bakal bahas untuk bigger pictures, looking at the weekly and the daily, supaya teman-teman juga mungkin tahu ya, ibaratnya gimana nih kondisi dari koin-koin ini. Dan tentu saja semua itu nggak lepas dari kondisi Bitcoin. So in the end teman-teman tetap ya harus memperhatikan juga update pergerakan daripada Bitcoin. Dan terkait dengan update Bitcoin nanti akan saya upload after this video. So guys, let's see on Solana dulu. Nggak Solana deh, Dogecoin dulu ya. Nah, Dogecoin teman-teman, ini kan kita tahu nih, kayaknya musim-musimnya nih udah mulai masuk ke meme coin ya, diakibatkan oleh terakhir itu PP Coin ya sama si Floki udah mulai masuk Binance. Jadi Doge and Shiba ini kedua coin ini sebenarnya boleh masuk banget lah di watchlistnya kita. Tapi tentunya karena koreksi yang terjadi pada Bitcoin ya, saya pikir semuanya jadi kena dampak, termasuk si Doge dan Shiba Inu itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari Dogecoin dulu, bigger pictures, mungkin saya akan hilangkan untuk si exponential moving average ya, dan kita cuma fokus ke price actionnya dulu. Jadi poin yang menurut saya menarik kalau teman-teman perhatikan yang terjadi pada si Dogecoin di time frame weekly. Pertama, after kita create highest level selama 2 kali dorongan ya so far. Dan recently yang terjadi itu di ya sekitaran pertengahan tahun 2021 itu kita menanjak sampai kisaran $0.75 atau pada saat itu hampir 10.000. Banyak orang percaya Dogecoin itu bisa mencapai $1. Jadi mungkin itu adalah first target, dan ya target lebih di atasnya lagi ya kita mungkin bisa expect 2 sampai $2,5 ya. Itu mungkin angka yang masuk akal tergantung dari pertumbuhan market cap-nya juga. Jadi harus dihitung semuanya based on circulating supply, kemudian fully diluted market cap-nya, dan ya salah satunya supply-nya juga itu pastinya akan berpengaruh ya. Dan tentunya yang nggak kalah penting ya udah pasti market cap-nya sendiri. Jadi si Dogecoin ini nanti nih di next bull run itu sejauh mana akan berlari, saya pikir juga nggak lepas dari responsible-nya si Elon Musk ya. Itu bisa menjadi salah satu clue juga, karena kalau misalnya Elon Musk memang masih pertahankan, maka kita bisa expecting Dogecoin itu bisa nanjak lumayan signifikan. Nah, yang pasti kalau di daily time frame so far yang saya suka soal Dogecoin adalah bagaimana Dogecoin di sini bisa breakout sangat masif dan impulsif, and then after itu kita lihat proses yang terjadi pada Dogecoin itu sebenarnya kan cenderung korektif ya, membentuk semacam falling wedge. Dan kalau di daily sendiri sebetulnya sih kita udah break lagi dari falling wedge itu. Cuman prosesnya kalau kita perhatikan saat ini kelihatannya belum terlalu signifikan dan masih dalam bagian dari pullback-nya ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kalau misalnya teman-teman perhatikan di bigger pictures nih, sebetulnya ini ada area demand ya yang seharusnya mempertahankan pergerakan pada si Dogecoin. Tapi kalau misalkan kita failed untuk holding di atas itu, maka next demand zone yang mungkin bisa diantisipasi untuk menjadi area target penurunan ya daripada si Dogecoin itu adalah di range price, mungkin saya akan ambil di antara area ini, yaitu di kisaran, let's see teman-teman, di kisaran $0.0736 ya. Kenapa area tersebut? Karena kalau misalnya gini teman-teman ya, ini udah pasti yang paling masif itu datangnya dari sini ya. Ini dorongan pertama. Jadi all the movement daripada Dogecoin ini adalah highest level kita, dan ini adalah lowest level kita ya. Nih range-nya itu sebesar ini teman-teman, dan selama ini kita bergerak itu hanya berada di dalam dari range itu. Jadi kita bisa katakan bahwa ya
semua pergerakan ini itu masih merupakan bagian dari bullish ya. Dan menariknya adalah proses saat ini itu mencangkup koreksi, mencangkup sideways juga ya. Jadi kalau kita bisa lihat nih sebenarnya progres ini juga sama ya. Kita bisa katakan seperti dia tersideways di dalam sebuah range yang mana ini bisa menjadi bagian dari akumulasi para bigger players. Jadi ini area akan saya hilangkan dulu karena ini di bagian bawahnya. And then proses saat ini kalau kita lihat ya demand zone yang pertama itu udah berhasil di break. Kemudian kalau misalkan dikatakan di sini ada area SNR-nya juga kelihatannya sudah di break berdasarkan close candle di hari Sabtu kemarin ya. Jadi kalau kita lihat nih ada close candle yang lumayan masif barnya dan dia berhasil close di bawahnya. Nah, kalau teman-teman zoom in ini sebenarnya bisa ngelihat ada potensi seperti head and shoulders. Jadi itu terlihat dari time frame hourly-nya. Dan dengan break ini hari ini jatuhnya adalah retest. Ya guys ya, break and retest terhadap area support itu possible jadi resistance dan pada akhirnya bisa ngedrag Dogecoin itu kembali terkoreksi sampai di level 0,073 dolar. Yaitu adalah area demand sebelum breakout terjadi pada si falling wedge. Jadi kalau kita lihat nih falling wedge ya, resistance, and then holding sedikit, bam ya, dia nanjak breakout di situ, kemudian one more push ke atas ya. Jadi ibaratnya nih yang men-trigger breakout di sini itu adalah orang-orang yang melakukan transaksi dari range price tersebut. Nah, itu yang kita antisipasi sementara untuk Dogecoin. Jadi perhatikan nanti pada proses pullback-nya, barangkali ada setup menarik, mungkin ada semacam reversal candlestick pattern pada time frame hourly-nya, kalian bisa manfaatkan ya pada area tersebut. Tentunya selama sellers masih ongoing, masih menekan, jangan dipaksa masuk ya guys ya, karena kita perlu memperhatikan adanya pelemahan momentum dari sisi sellers. Alright, so ini saya bakal kasih note. I'm gonna leave it here. There's the break ya terhadap area SNR-nya. Oke, and then next one guys, kita bakal bahas Shiba Inu. Shiba Inu pergerakannya cukup ini ya, cukup lemah kelihatannya ya. Mengingat Dogecoin-nya juga weak, Shiba Inu kelihatannya menyusul gitu. Nah, yang perlu di take note ini adalah area SNR major-nya dia. Ya, so ini adalah area support, break becomes resistance, and then break becomes support, dan sekarang kita udah break lagi dari area atau level tersebut. Levelnya itu ada di kisaran 0,962 ya. Ini pokoknya patokannya 960-an ya pada kalian punya chart masing-masing ya. Mungkin bisa dilihat di Binance atau di Bybit ya, intinya 0,96-an. Kalau misalnya kita zoom out, pergerakannya sama. Mirip-mirip dengan Dogecoin, di mana sebelumnya ada trendline terbentuk dan trendline tersebut sudah berhasil di take out. Jadi anggapannya saat ini buyer seharusnya lebih dominan pada pergerakannya Shiba Inu dengan demand zone itu di kisaran area di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita extend nih guys ke samping seperti ini more or less-nya, ini agak zona bebas ya kalau kita bisa bilang ya, nggak banyak support resistance terbentuk di sana. Jadi Shiba Inu mungkin berbeda dengan Dogecoin. Kalau Dogecoin kan tadi dia turun kayaknya selisihnya cuma tinggal sedikit. Kalau Shiba Inu itu masih ada possibility lumayan jauh ya untuk penurunannya. Jadi untuk progresnya Shiba Inu sendiri saat ini dia sudah break terhadap resistance dan juga terhadap supportnya. Tentu saja tekanan dari sellers ini masih bisa berlanjut dengan bar yang cukup strong dari sisi sellers. Kemudian hari ini tampaknya bisa mengkonfirmasi lebih lanjut ya, karena ada close candle di bawah area resistance support sebelumnya. Nah, ini jadi perlu di take note nih teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita cuma sideways saja di bawahnya, nah ini bisa lebih terkonfirmasi lagi untuk penurunan lanjutan. Jadi untuk Shiba Inu, kalau saya sih ngelihatnya belum waktunya ya untuk kita melakukan buyback. Kalau teman-teman ukur berdasarkan terbentuknya rising wedge di sini juga ya sebenarnya bisa, tapi mungkin idealnya kita ukur dari flagpole-nya. Anggapannya saya drag ke samping ya, dan possibility-nya bisa sampai ke demand zone. Ya, ini sejauh ini yang terlihat intinya sellers masih in control, dan sebelum ada tanda-tanda reversal pada time frame hourly atau yang lebih kecil, maka tidak bisa terburu-buru untuk dimanfaatkan. Nah, note penting teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat ada sebuah candle merah ya terbentuk pada time frame daily. Nah, ini buat teman-teman typical trader yang rally base rally, ini bener ya, karena kita bisa lihat nanti di time frame 4 jam atau 1 jamnya ini pernah ada pergerakan yang signifikan. Ya, walaupun sedikit mempertahankan,
setidaknya bisa menimbulkan reaksi dari sana. Nah, pertanyaannya adalah Shiba Inu ini mampu nggak dia kembali lagi close di atas SNR-nya? Kalau mampu, berarti ini fake out, dan berarti proses ini adalah liquidity grab terhadap sisi sellers. Jadi begitu orang-orang yang kena stop loss, atau yang kena auto cut, atau liquid, dia otomatis terliquid posisinya, dan pada akhirnya flip ya, dimanfaatkan oleh para bigger players. Kalau misalkan kita ngelihat close candle-nya jadi fake out, itu di note penting ya untuk time frame daily pada Shiba Inu. And the next one guys, Arbitrum. Karena data yang kelihatannya di Arbitrum ini lebih banyak, mungkin dari sisi supply atau tokenomics-nya. Kalau misalkan secara price action sejauh ini yang saya take note adalah ini merupakan area akumulasi terakhir. Jadi teman-teman bisa perhatikan dari candle tersebut. Sebabnya adalah kalau kita lihat di sini sempat ada sideways ya. Artinya ada battle nih between buyers dan sellers, dan pada akhirnya dimenangkan oleh buyers. Ya, kita bisa lihat harga nanjak cukup signifikan, break terhadap area resistance sebelumnya di sini, dan ini artinya ya ada demand lah atau sisa order buy dari level tersebut ya. Kenapa bisa demikian? Karena ketika battle ini terjadi, pada akhirnya demand yang menguasai pergerakan. Kita bisa lihat demandnya nambah banyak, dan ini menyebabkan harganya menjadi break dan create higher high. Nah, pada prosesnya kita mengalami pullback. Ya, pullbacknya sebelumnya sempat terlihat terkorektif, tapi pada akhirnya dia break terhadap area supportnya. Jadi anggapannya kalau teman-teman lihat di sini, ini based on time frame hourly harusnya lebih clear ya. Kita bisa lihat dia terjadi break nih terhadap area supportnya. Dan seharusnya kita testing terhadap area resistance, tapi tampaknya kita nggak akan berhenti di sana. Cenderung berhenti di area yang cukup penting, critical bagi Arbitrum, yaitu di kisaran area tersebut sekitaran 1, ya kita ambil di tengah-tengah lah ya, 1,18 dolar. Jadi untuk penurunan saat ini pun sebetulnya masih bisa berlanjut nih sampai 1,18 dolar, sekitar penurunan 4,9%-an lagi dari harga saat ini. Dan close candle hari ini, kalau misalnya teman-teman anggap sebagai doji, ya mungkin nggak salah, tapi perlu di take note ya, ini pergerakan di weekend, di hari Minggu, jadi low volatile, less of market activity, jadi agak susah kalau misalnya kita mengambil kesimpulan bahwa betul-betul ada yang mempertahankan pergerakan Arbitrum dari tekanan sellers yang ada di area tersebut. Jadi anggapannya ya kita perlu market aktif, lihat dulu di hari Senin, di hari Selasa, gimana langkah lanjutan dari para bigger players terhadap si Arbitrum. Kalau misalkan dia masih turun lagi ya coba diperhatikan ya di kisaran 1,18 dolar sampai di bottomnya 1,15 dolar. At least area tersebut adalah area paling make sense untuk buyers masuk lagi. Tapi tentunya seperti yang saya sampaikan di video yang di Doge ataupun Shiba, itu juga berlaku untuk Arbitrum. Kita perlu tambahan clue. Mungkin bisa berupa konfirmasi seperti misalkan di sini ya, kalau teman-teman lihat, walaupun sesaat kita ngelihat ada semacam Three River Morningstar. Habis itu harga sempat nanjak walaupun kena reject lagi. Paling enggak nih kalau di time frame hourly-nya sih masih bisa dapat profit gitu ya. Tapi kalau di daily memang ketika ada rejection itu terjadi, berarti ini mengindikasikan bahwa buyers belum siap, apalagi ada bearish engulfing terbentuk setelahnya. Jadi ini menandakan bahwa market is not ready yet. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Untuk si Arbitrum 1,18 adalah key level, kemudian untuk topnya kalau misalkan dari time frame hourly ya otomatis di atas sini. Jadi selama harga dia belum break dari area highest di sini, it means seller still in control ya. Jadi untuk kita bisa melihat dia sebenarnya ready, dia harus break terhadap area highest level itu. Kalau teman-teman tipikalnya yang buy on weakness, maka Anda perlu mencari semacam reversal candlestick pattern terjadi pada time frame hourly-nya. Itu setidaknya untuk si Arbitrum saat ini. Alright. So next one, coin OP. Ya, OP di sini kelihatan cenderung lemah ya terhadap area SNR yang ada di sini. Dia tidak menunjukkan adanya respect. Harga juga break dari SNR yang ada di sini, begitupun yang di sini dan di sini. Pada akhirnya koin OP kelihatannya proses koreksinya masih bisa berlanjut. Jadi sebelumnya dia sideways, tapi karena kita lihat dia break ya terhadap support tersebut di hari Kamis, Jumat, kemudian di follow up di hari Sabtu, tampaknya si koin OP ini masih bisa meneruskan penurunan. Dan di bagian atas teman-teman bisa tambahkan trend line ya. Di sini bisa terbentuk trend line, begitupun di bagian bawahnya. Sebenarnya bisa juga dia membentuk trend line seperti ini. Jadi dia jatuhnya bergerak dalam proses korektif di dalam sebuah falling wedge. Nah, note pentingnya yang saya suka dari koin OP sebetulnya di time frame daily, di time frame weekly.
Tadinya itu adalah dia mempertahankan area SNR ini. Nah, kalau closing weekly kali ini, dia seperti ini tandanya kita break nih terhadap si SNR-nya. Walaupun kalau misalkan secara line ya, ini harusnya belum break banget. Kita masih bisa nih close di atasnya sedikit, bertahan menandakan bahwa buyers masih mau pertahankan harga tersebut. Tapi kelihatannya dengan close di bawah exponential moving average 21 time frame weekly, itu bisa menyebabkan koin OP ya setidaknya secara bias saat ini akan lebih condong ke arah bearish ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan untuk koin OP sih sebetulnya ya overall saya suka dengan strukturnya. Lihat bagaimana koin OP nanjaknya sangatlah impulsif, bullish banget, dan prosesnya sejauh ini makan waktu. Jadi dia takes time, berkali-kali bolak-balik mondar-mandir ya, kita bilang nih kayak gosokan lah ya. Dan sellersnya nggak sesignifikan pada saat dia naik. Jadi tetap ini adalah bagian dari proses koreksi yang dibutuhkan terhadap kenaikan impulsif di sini ya. Tapi tentunya kita juga harus paham bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk kita buy. Ya setidaknya dari price action yang ditunjukkan pada pergerakan beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, you pull it from the bottom to the top. Saat ini kita udah ya sedikit melewati lah ya Fibo 38,2%, dan itu artinya next stop kita ada di Fibo 50%, dan menariknya Fibo 50% ini merupakan sejajar ya, kita bisa katakan sejajar dengan salah satu key level kita juga, yaitu area SNR yang ada di sini ya, atau area demand zone yang terbentuk di sini. Ya, kenapa saya katakan di situ merupakan area demand zone? Nah, ini saya coba jelaskan dulu teman-teman, dan saya clearance dulu biar lebih enak ya ngelihatnya ya. Kenapa demikian? Ini adalah area demand zone. Setidaknya pada pergerakan time frame hourly, harga tuh sempat stop di sana. Which means ada resistance di sana, kemudian pullback sedikit, terbentuk bullish engulfing. Nah, di time frame 4 jam ini, yang terbentuk bullish engulfing-nya, atau di time frame 1 jam, itu tentunya memberikan semacam memori lah ya, yang terbentuk pada market. Jadi, kalau suatu saat nanti, harga kembali ke level tersebut, itu bisa men-trigger orang-orang untuk melakukan aksi beli. Ya. Dan yang saya butuhkan adalah some sort of reversal candlestick, balik lagi, itu menjadi clue awal untuk kita manfaatkan pergerakan pada si koin OP. Mungkin teman-teman bisa lakukan akumulasi kembali terhadap spot account-nya pada area tersebut. Tapi untuk yang futures, yang trading kan di futures market, itu sebaiknya jangan langsung open position dari level itu. Minimal kita perlu konfirmasi adanya reaction tambahan dari para buyers yang mencoba untuk masuk kembali dari level 1,666 dolar pada koin OP. Oke, jadi area Fibonacci retracement 50%, dan kita punya demand juga terhadap level itu. Karena setelah bullish engulfing terbentuk, kalian bisa lihat dia nanjak sangat signifikan ya, dia create new high level, break dari resistance sebelumnya. Jadi memang tentunya area tersebut memiliki history itu mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk kita melakukan akumulasi pada spot account. Itu pertimbangan saya ya sejauh ini. Ya, setidaknya untuk si OP, intinya saya lihat pergerakan kita korektif dan cenderung masih didominasi oleh buyers atau bull gitu ya. Nah, pada prosesnya mungkin kita bisa aja kembali koreksi sampai ke area SNR sebelumnya. Tapi tidak mengubah fakta bahwa masih ada potensi higher low yang nantinya bisa terbentuk dan membantu koin OP untuk dia create higher high. Alright, that's for koin OP. And last but not least, kita bakal bahas Solana. Yang saya suka dari koin Solana di time frame weekly, setelah adanya kejadian FTX, Solana itu bisa recovery. Ya, walaupun belum sepenuhnya recovery atas kejadian FTX, tapi Solana so far mempertahankan area ini ya. Dia terlihat seperti membentuk sideways walaupun di bawah area support resistance. Ya, ini adalah support dan kita sekarang di bawah resistance gitu ya. Anggapannya bisa aja ini building order untuk dia terkoreksi kembali. Tapi selama harga belum break dari si area support major ini, maka Solana masih punya potensi sedang dilakukan yang namanya proses reakumulasi. Jadi para bigger players pertahankan area ini mati-matian, kemudian dia beli setiap dip yang diberikan pada Solana, baik itu di time frame hourly ataupun time frame daily. Dan sejauh ini
Kalau kita lihat time frame daily-nya, ini tidak mengubah fakta ya bahwa buyers masih dominan pada Solana. Bahwa di sini kita lihat harga break terhadap resistance sebelumnya yang terbentuk di sini, kemudian kita bisa asumsikan bahwa ini terbentuk demand ya di area tersebut. Dan harga setelah itu bertahan berkali-kali di atas demand zone-nya. Dan sejauh ini kalau saya perhatikan, yang lain udah create lower low. Even seperti LTC yang dipercaya banyak orang bisa bullish gitu ya ketika nantinya menjelang halving. Tapi LTC udah create lower low. Coba perhatikan perbedaannya dengan Solana. Solana tidak create lower low. Dia masih berada di dalam area sideways-nya. Ya, sideways-nya pun terlihat seperti membentuk desain triangle lah ya. Kalau kita lihat seperti ini, ya berpotensi membentuk triangle. Yang penting dari si Solana adalah secara fakta kita belum lihat dia create lower low, which means pada pergerakan Solana, ketika nanti Bitcoin recovery, harusnya sih ya Solana punya kesempatan lebih besar dia untuk nanjak lebih dulu. Minimal testing kembali terhadap area resistance-nya di kisaran 25,30 dolar. Sementara selama Solana di sini tidak break dari demand zone yang terbentuk di sini di 20,15 dolar, maka harusnya Solana masih cenderung bullish atau didominasi oleh buyers. Alright, so that's it everybody untuk 5 coin update yang saya berikan di Dogecoin, Shiba Inu, Arbitrum, Optimis, dan juga Solana. Masing-masing punya pertimbangan tersendiri. Make sure kalian perhatikan dari statement yang saya berikan. Di sini sifat yang saya sharingkan adalah merupakan analisis pribadi, opini saya. Saya bisa salah, saya tidak pasti benar. Jadi please guys, gunakan video ini sebagai referensi analisis aja. Manfaatkan semaksimal mungkin sebagai bagian dari mungkin analisa, dan teman-teman tentunya lakukan analisa juga secara mandiri sebelum decide untuk melakukan transaksi pada koin-koin yang saya mention. And don't forget guys, if you guys like this video, make sure kalian klik thumbs up-nya dan tulis di kolom komen koin mana nih di antara 5 ini yang akan kita update nih untuk berikutnya di time frame hourly altcoins update. Alright, so I guess that's it from me today. God bless everyone and selamat menjalankan aktivitas kembali pada hari Senin. Tetap semangat dan I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys, goodbye.